Kawan-kawan, KA-52 Alligator Rusia memperoleh kembali reputasinya sebagai helikopter serang dan pemburu yang sangat mumpuni. Alligator membawa hasil mengagumkan membabat kendaraan-kendaraan tempur lapis baja Ukraina, seperti yang terjadi dalam pertempuran di Zaporizhzhia. Setidaknya lebih dari 30 kendaraan tempur lapis baja NATO berhasil dihancurkan dan ratusan prajurit Ukraina terluka atau tewas. Meskipun pada akhirnya Ukraina bisa memperoleh hasil secara bertahap, KA-52 Alligator didesain sebagai helikopter serang segala cuaca yang dioperasikan oleh Angkatan Udara Rusia. Dikembangkan oleh Biro Kamov Design, KA-52 merupakan varian kursi ganda dari helikopter serang KA-50. Kemampuan manuvernya sangat tinggi, dapat menghancurkan target darat lapis baja, target udara kecepatan rendah, personel di garis depan, dan melakukan serangan di kedalaman taktis. Helikopter KA-52 pertama diluncurkan pada Desember 1990. Serial mulai dilakukan pada tahun 2008 di pabrik Progress Arsenyev Aviation, bagian dari Rostec State Corporation. Angkatan Udara Rusia mulai menerjunkan KA-52 pada April 2011. Pada tahun yang sama, Kementerian Pertahanan Rusia menandatangani kontrak pengadaan 140 helikopter KA-52 yang melayani Angkatan Udara Rusia dalam beberapa operasi militer, termasuk saat Perang Ceknya. Pada bulan Februari 2018, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan minatnya untuk membeli 114 helikopter KA-52 versi upgrade sebagai bagian dari program modernisasi persenjataan hingga pada tahun 2027. Dengan memiliki hidung yang lebih besar dan badan pesawat yang diperpanjang karena memiliki kokpit 2 kursi, kesamaan badan pesawat, komponen, dan sistem dari kedua varian tersebut sekitar 85%, dan diameter rotor utama 14,5 meter. Berat lepas landas maksimumnya mencapai 10 ton lebih. Kokpit 2 kursi menampung 2 awak dalam pengaturan berdampingan. Kedua awak duduk di kursi pelontar K37800M yang dilengkapi dengan sistem penyelamatan ejection, meliputi 4 display multifungsi SMD66, helmet mount side display, penguat gambar, dan penerima sinyal satelit. Helikopter ini juga mengintegrasikan radio lokator Vajotron dan sistem navigasi serangan untuk helikopter dengan 2 antena untuk target darat dan udara. Helikopter ditenagai dengan 2 mesin turboshaft Klimov VK2500 yang menggerakkan 2 rotor utama kontrarotasi. Setiap mesin menghasilkan daya lepas landas maksimum 2400 horsepower dilengkapi dengan sistem kontrol digital otoritas penuh. Desain rotor ganda kontrarotasi koaksial membuat helikopter KA-52 Alligator mudah bermanuver dan bergerak dengan cepat. Rotor pada ekor biasanya menyerap sekitar 15% daya yang dihasilkan. Tanpa rotor ekor, helikopter KA-52 Alligator menjadi lebih lincah bermanuver dan lebih bertenaga meskipun mendapatkan serangan dari belakang. Rotor koaksial bisa dilepas ketika pilot mengaktifkan kursi pelontar untuk menyelamatkan diri. Helikopter militer KA-52 dapat terbang pada ketinggian maksimum 5.500 meter, kecepatan maksimum dan jelajahnya masing-masing 300 km dan 260 km per jam. Memiliki kemampuan memanjat maksimum 16 meter per detik, KA-52 juga memiliki jangkauan penerbangan praktis sekitar 460 km, sedangkan jangkauan penerbangan cruise adalah 1.110 km dengan berat lepas landas maksimum 10.800 kg. Sebagai helikopter serang kelas berat, KA-52 dilengkapi dengan meriam NPPU-80 yang dipasangkan dengan meriam otomatis 2A4230 mm. 6 cantelan eksternal di sayap dapat dipasang dengan kombinasi senjata yang berbeda, seperti peluru kendali anti-tank ATGM Victor dan rudal Ataka dengan sistem pemandu laser. Rudal anti-tank Victor memiliki jangkauan 8 hingga 10 km, bahkan helikopter KA-52 Alligator dilengkapi dengan peluru kendali anti pesawat Igla 5 dan peluncur roket B-8V20. KA-52 juga dibekali peluru kendali udara ke permukaan terbaru Isdelia 305E. Peluru kendali ini dapat menyerang target. Untuk perlindungan diri, helikopter KA-52 Alligator dilengkapi dengan armor seberat 350 kg yang dapat menahan tembakan senjata kaliber 20 mm dari jarak terpendek. Sistem survival didukung dengan infrared aktif, jammer elektronik, penerima peringatan radar, sistem deteksi laser, sensor peringatan rudal, dan suar UV-26 di fairing ujung sayap. Sejumlah helikopter ini dan juga pesawat tempur menjadi santapan rudal-rudal panggul anti pesawat dari pasukan Ukraina. Tampaknya Rusia mulai banyak belajar dari kesalahan dengan memperbaiki taktik dan strategi bertempurnya, termasuk saat menghancurkan kolom serangan balik Ukraina.
Serangan balik Ukraina saat ini masih berlangsung. Sayangnya, kita mungkin belum bisa menyimpulkan hasil dengan cepat karena Ukraina melakukan operasi offset atau operasi senyap dengan memberikan informasi yang sangat minimal ke publik. Video dan berita yang akan kita dengar beberapa hari ke depan adalah hasil olah informasi kedua belah pihak yang masih sangat syarat dengan propaganda, dengan video-video terpilih yang ditampilkan untuk menggerus mental lawan dan menggiring opini publik.